Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Bukti Setiawibowo, calon guru penggerak angkatan 9 teknisi dari SDN 2 Harjo Kabupaten Boyolali. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat aksi data modul 2.3, yaitu coaching dalam supervisi akademik. Nah, pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh salah satu guru saya, yaitu Ibu Lutfi Rokanisa. Beliau adalah guru kelas 5 SDN 2 Harjo. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Lutfi? Baik, Pak. Alhamdulillah baik. Ya, luar biasa. Terima kasih Bu Lutfi sudah bersedia menyempatkan waktu untuk kegiatan saya dalam kegiatan latihan supervisi akademik. Nah, pada kesempatan ini Bu Lutfi perlu saya sampaikan, dalam supervisi akademik itu ada 3 tahapan, yaitu kegiatan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita berada di tahap pra-observasi untuk kegiatan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan esok hari, ya Bu? Ya, insya Allah besok. Ya, baik. Bu Lutfi, jadi pada kegiatan pra-observasi itu dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui atau mengevaluasi kegiatan yang akan Ibu laksanakan. Jadi nantinya Ibu dapat menerapkan pembelajaran di dalam kelas itu dengan baik, dengan lancar, sehingga murid dalam mengikuti pembelajaran yang Ibu laksanakan itu mendapatkan pengalaman belajar yang terbaik, pengalaman belajar yang bermakna, sehingga mereka merasa lebih untuk mengikuti pembelajaran yang Ibu laksanakan. Begitu ya, Bu Lutfi? Iya, Pak. Baik, dari beberapa kegiatan ini nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, ya Bu Lutfi. Kira-kira Bu Lutfi sudah siap untuk melaksanakan kegiatan ini? Iya, insya Allah siap. Silakan. Oke, baik. Bu Lutfi, terkait dengan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan, untuk tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai apa, Bu, untuk praktek pembelajaran yang akan dilaksanakan ini? Dari modul ajaran yang sudah saya buat, Bapak, Ya. tujuan pembelajaran yang ingin saya capai ada 2. Yang pertama adalah peserta didik mampu mengidentifikasi sifat-sifat magnet. Yang kedua, peserta didik mampu menyimpulkan pemanfaatan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik, terima kasih. Jadi saya menangkap Ibu menyampaikan ada 2 tujuan pembelajaran yang akan dicapai, ya Bu, ya. Ya. Baik, untuk selanjutnya, Bu, kira-kira area pengembangan apa yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran tersebut di kelas? Dari tujuan pembelajaran tersebut yang kami sudah sampaikan tadi, ada 3 area yang ingin saya capai. Yang pertama adalah pengetahuan. Pengetahuan ini nanti saya harapkan peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis magnet. Kemudian area yang kedua adalah keterampilan. Saya harapkan nanti peserta didik dapat melakukan eksperimen untuk membuktikan jenis-jenis magnet. Yang ketiga adalah area sikap. Ini nanti saya harapkan peserta didik mampu berkolaborasi bersama kelompoknya dan mempresentasikan hasil dari eksperimen bersama kelompoknya. Baik, Ibu. Jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai itu tadi ada 3, Kak, ya. Yang pertama ada pengetahuan, ada keterampilan, dan juga ada area sikap yang ingin dikembangkan Ibu Lutfi di dalam kelas nanti ketika pelaksanaan. Selanjutnya saya ingin mendengar, Bu, tentang rencangan RPP yang sudah Ibu buat. Mungkin dari segi strategi, model pembelajaran, atau metode pembelajaran yang akan digunakan seperti apa, Bu? Mungkin Ibu Lutfi bisa menceritakan terkait dengan tadi model, strategi, atau metode yang digunakan. Untuk modul ajar atau RPP yang sudah saya buat, nanti akan saya kembangkan menggunakan model PBL, Problem Based Learning, dengan metode pembelajaran tanya jawab, diskusi kelompok, dan eksperimen. Oh, jadi Ibu akan menerapkan strategi model pembelajaran PBL, Problem Based Learning, kemudian juga menerapkan metode
eksperimen, metode diskusi kelompok, juga metode tanya jawab ya Bu ya. Iya Bapak. Oke. Baik, selanjutnya Bu, bagaimana dengan media Bu? Apa Ibu juga akan menggunakan media terkait pembelajaran besok itu? Iya, untuk mencapai tujuan pembelajaran pada hari itu nanti saya akan menggunakan media, yaitu video pembelajaran yang akan saya tayangkan di awal tentang penggunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian nanti bahan-bahan yang digunakan untuk eksperimen ada jenis-jenis magnet batang, magnet kum, kemudian ada peniti, ada jarum, ada besi, ada pasir, dan ada kertas, ada kaca. Nanti itu media yang kami gunakan dalam pembelajaran. Oh, begitu ya Bu. Jadi Ibu Lutfi nanti akan menggunakan media video pembelajaran ya Bu ya. Iya, betul. Juga menggunakan magnet asli yang dengan berbagai macam bentuk ya Bu, dan benda-benda lain seperti paku, pasir dan lain-lain ya Bu ya. Iya, Bapak. Oke, sungguh menarik sekali kelihatannya pembelajaran yang akan diterapkan. Iya. Selanjutnya itu Bu, untuk mengukur capaian Bu, misalkan tujuan pembelajaran itu tercapai atau tidak, kira-kira evaluasi apa yang akan digunakan oleh Bu Lutfi dalam pembelajaran besok Bu? Untuk mengukur ketercapaian anak mencapai tujuan pembelajarannya, saya akan menggunakan evaluasi atau asesmen 3. Yang pertama adalah asesmen pengetahuan, yaitu secara tes tertulis dan juga lisan. Kemudian keterampilan nanti juga akan saya ukur menggunakan rubrik. Dan yang ketiga nanti akan saya ukur juga nilai sikapnya menggunakan lembar observasi. Selama kegiatan pembelajaran saya akan melakukan pengamatan tentang sikap-sikap anak di kelas. Ya, luar biasa. Jadi saya menangkap ada 3 penilaian yang akan Ibu terapkan ya dalam pembelajarannya. Tadi penilaian sikap menggunakan lembar observasi selama proses pembelajaran. Kemudian penilaian pengetahuan menggunakan tes tertulis dan tes lisan, dan satu lagi adalah penilaian keterampilan dengan menggunakan unjuk kerja menggunakan alat rubrik penilaian. Luar biasa, sangat menarik kelihatannya. Nah ini kira-kira kapan Ibu akan diterapkan pembelajaran tersebut? Kira-kira kapan, di jam kapan, hari apa, seperti itu, kira-kira kapan? Untuk rencana pembelajarannya akan saya laksanakan besok pagi Bapak. Oke. Pada hari Rabu tanggal 29 November 2023. Ini nanti di jam pertama kebetulan ada pelajaran IPAS Bapak. Nah, jadi besok hari Rabu saya akan datang ke kelas Ibu jam pertama ya Bu, jam 7. Saya akan melakukan pengamatan atau observasi di kelas Ibu, di dalam kelas. Saya akan mencatat kejadian-kejadian, hal-hal yang ada di dalam kelas Ibu selama proses pembelajaran yang Ibu laksanakan. Itu ya Bu ya. Oke, baik. Nah, nanti setelah saya melakukan kegiatan observasi itu, kita masih ada satu lagi kegiatan yaitu kegiatan pasca observasi. Dan untuk kegiatan pasca observasi nanti akan dilaksanakan di lain hari mungkin ya Bu, karena besok itu saya ada kegiatan di luar sekolah. Nah Bu, sebelum saya akhiri Bu, dari percakapan kita selama ini dari awal tadi sampai sekarang, apa yang didapat dari Ibu selama percakapan kita kali ini? Setelah melakukan percakapan seperti ini bersama Bapak, saya merasa lebih dapat mempersiapkan lagi untuk kegiatan pembelajaran besok, mulai dari media, kemudian ada evaluasi, dan saya lebih siap lagi untuk masuk ke kelas dan lebih percaya lagi Bapak. Percaya diri gitu. Ya, terima kasih. Jadi Ibu merasa hari ini menjadi lebih siap, lebih percaya diri untuk menerapkan pembelajaran besok hari ya Bu ya. Iya benar. Baik Bu, terima kasih Ibu atas waktunya sudah bersedia berbincang dengan saya
dalam kegiatan percakapan praobservasi sebelum Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Baik, sampai ketemu Bu besok pagi di hari Rabu jam pertama ya Bu. Iya, betul Bapak. Oke, terima kasih Bu Luci. Sama-sama Bapak. Terima kasih. Demikianlah percakapan praobservasi. Sampai bertemu lagi di kegiatan observasi kelasnya Bu Lutfi dan kegiatan percakapan pasca observasi. Demikian, terima kasih Bu Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan belajar tentang magnet yang kemarin sudah saya bicarakan, sudah kita rencanakan. Hari ini kita akan mempelajari magnet, jenis-jenis magnet. Di rumah ada yang pernah menggunakan magnet? Pernah? Misalnya magnet ditemukan pada apa? Pintu kulkas. Selain itu apa lagi? Apa? Hiasan kulkas. Apa lagi? Ya, ujung gunting. Terus apa lagi? Ada yang tahu? Paku nanti bisa digunakan magnet. Oke, baik. Nanti hari ini kita akan banyak belajar lagi tentang jenis-jenis magnet, bagaimana cara menggunakan magnet, Sebelumnya saya mempunyai video, bisa kalian lihat. Video ini tentang magnet. Oke, siap? Oke, duduknya boleh di sini semua ya. Aduh, ini apa sih? Kalau mau ngajak main, bilang assalamualaikum dulu dong. Jangan main serang aja. Ada yang tahu tentang apa? Magnet. Mainan, iya, mainan anak-anak yang ada magnetnya. Magnet itu sangat penting untuk kita, ya kan, sangat bermanfaat untuk kita. Baik, sekarang sudah berkumpul dalam kelompoknya masing-masing? Sudah. Mari kita akan laksanakan kegiatan pada hari ini, yaitu kalian akan melakukan eksperimen ya tentang jenis-jenis magnet, tentang sifat-sifatnya magnet. Klipnya mana? Nah, ini klipnya. Ambil kertasnya sini ya, kertas klip. Yo, sekarang dicari pakai magnet. Buktikan. Ya. Terus Di mana ada kapur? apakah bisa magnet itu menarik kertas? Apakah bisa magnet tersebut menarik kertas? Tidak. Berarti kertas ini termasuk benda yang tidak bisa tertarik oleh magnet. Magnet. Benda-benda tertentu yang bisa tertarik oleh magnet. Sekarang kalian buktikan pakai kertas, sobekan-sobekan kertas ya. Sekarang kita coba, nanti kalian akan mempresentasikannya hasilnya di depan kelas berdasarkan kelompoknya masing-masing. Ini sudah saya terima untuk lembar evaluasinya. Nanti akan kita bahas bersama-sama. Tetapi karena waktu kita sudah habis, sekarang kalian boleh berkemas dan istirahat terlebih dahulu. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Mukti Setiawibowo, calon guru penggerak angkatan 9 rekognisi dari SDN 2 Anorejo Kabupaten Blora. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi terhadap salah satu guru saya. Dan kesempatan kali ini saya sudah ditemani oleh Ibu Lutfi Nur Anissa selaku guru yang diobservasi. Assalamualaikum Bu Lutfi. Waalaikumsalam Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Lutfi? Alhamdulillah baik. Luar biasa, alhamdulillah ya. Bu Lutfi, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Di sini nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan proses pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan, di mana saya observasi kegiatan pembelajarannya kemarin. Di sini kegiatan observasi pembelajaran kelas itu bertujuan untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan. Begitu ya Bu? Iya. Jadi nanti saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan terkait dengan proses pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan. Nah, Ya. untuk pertanyaan yang pertama Bu, kira-kira bagaimana Bu perasaan Bu Lutfi setelah melaksanakan proses pembelajaran yang sudah diobservasi kemarin? Perasaan saya pertama kali tegang Bapak, tapi dengan berjalannya waktu alhamdulillah bisa berjalan dengan baik sesuai rencana yang sudah saya buat dalam modul belajar kemarin. Ya, jadi awalnya tegang ya Bu, Ya. tapi alhamdulillah setelah mengalir jalannya menjadi baik dan lancar ya Bu. Iya, Ya, Bapak. baik. Kemudian selanjutnya ini Bu, untuk area pengembangan yang sudah dicapai atau yang sudah dijadikan tujuan dari Bu Lutfi ketika melaksanakan proses pembelajaran, area pengembangannya seperti apa Bu? Untuk area pengembangannya, berdasarkan rencana yang sudah saya susun kemarin itu yaitu ada pengetahuan itu anak bisa mengidentifikasi dari sifat-sifat magnet, kemudian dari area pengembangan keterampilan itu anak bisa bekerja sama dengan baik bersama kelompoknya untuk mengidentifikasi, melakukan eksperimen tentang sifat-sifat magnet. Dan area pengembangan yang ketiga yaitu area pengembangan sikap, anak sudah bisa tampil percaya diri dan berani di depan untuk melaporkan atau mempresentasikan hasil eksperimennya bersama teman-teman dalam satu kelompok. Ya, baik Bu. Jadi area pengembangan yang menjadi fokus Ibu masih berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap begitu ya Bu? Oke. Iya Bapak. Baik, untuk selanjutnya Bu, untuk mencapai area-area pengembangan tersebut agar berhasil, apa langkah-langkah yang sudah Ibu lakukan atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan dalam proses pembelajaran tersebut? Untuk langkah-langkah atau tahapannya sesuai yang sudah saya tuliskan dalam modul, yaitu anak-anak itu melakukan diskusi kelompok. Dan alhamdulillah langkah-langkah yang sudah saya susun tersebut sudah berjalan dengan baik tadi di kelas, tetapi masih belum maksimal dan masih perlu perbaikan lagi Bapak. Ya, jadi langkah-langkahnya sudah sesuai dengan modul ajar yang sudah disusun Ibu ya? Iya Bapak. Ya, kemudian sejauh mana Bu area pengembangan yang sudah Ibu tentukan tersebut, apakah sudah tercapai dengan baik Bu terkait dengan area pengembangannya? Untuk area pengembangan dari pengetahuan, kemudian sikap dan juga keterampilan sudah tercapai, tetapi masih perlu perbaikan lagi Bapak, dimaksimalkan lagi begitu. Oh, jadi area pengembangan memang sudah tercapai namun belum maksimal begitu ya Bu? Iya. Kemudian ini Bu, ketika proses pembelajaran kemarin, apakah Ibu menghadapi atau mengalami kendala atau semacam mengalami kekurangan-kekurangan terkait dengan proses pembelajaran yang Ibu terapkan kemarin? Untuk kendala atau hambatan selama pembelajaran yang tadi sudah saya laksanakan tadi, secara umum itu anak kurang begitu aktif dalam kerja kelompoknya. Setelah saya amati dikarenakan pembagian kelompok yang terlalu besar, jadi pembagian kelompok tadi itu terlalu besar.
Jadi anak itu ada yang mendominasi, tetapi ada juga anak yang tidak proaktif. Ini menjadi catatan buat kami Bapak untuk selanjutnya. Baik, bisa saya tangkap tadi kendala-kendala yang dihadapi Bu Lutfi tadi adalah adanya siswa yang tidak aktif dalam proses pembelajaran dikarenakan pembagian kelompok belajarnya itu yang terlalu besar begitu ya? Iya, begitu. Sehingga menyebabkan siswa ada yang tidak aktif dan ada siswa yang mendominasi pembelajaran di kelompok begitu ya Bu. Selanjutnya Bu, terkait dengan kendala-kendala siswa yang tidak aktif itu adanya siswa yang mendominasi tadi, rencana apa Bu ke depan yang akan Ibu ambil untuk mengatasi permasalahan tersebut Bu? Dari kendala yang tadi sudah saya temukan di kelas tadi, rencananya ini nanti saya akan bagi kelompok lebih kecil Bapak. Saya akan bagi kelompok lebih kecil dan nanti juga saya berencana pula nanti akan saya kelompokkan berdasarkan gaya belajar anak-anak. Jadi rencananya ini Bapak harus saya rencanakan. Ini nanti akan saya klasifikasikan anak-anak nanti yang suka belajar secara audio, yang suka dengan indera pendengarannya akan saya gabungkan dengan teman-teman yang juga suka dengan audio. Kemudian teman-teman yang suka belajar visual nanti juga akan saya gabungkan dengan anak-anak yang suka belajar visual dengan melihat indera penglihatannya. Kemudian anak-anak yang suka dengan kinestetik, dengan keaktifannya di kelas itu nanti saya akan gabungkan dengan teman-teman yang suka belajar kinestetik. Ini rencananya nanti sebelumnya akan saya buat asesmen atau angket. Jadi nanti saya lebih mudah lagi untuk mengklasifikasikan atau mengelompokkan anak-anak tersebut berdasarkan gaya belajarnya. Baik Bu, luar biasa. Kelihatan menarik sekali rencana yang akan Ibu ambil ini. Saya bisa menangkap ada beberapa tindakan rencana yang akan Ibu terapkan. Yang pertama, mencoba menerapkan pembagian kelompok dalam bentuk kecil. Selanjutnya Ibu juga akan mengelompokkan siswa itu berdasarkan gaya belajar begitu ya Bu. Ada audio, ada visual, ada kinestetik begitu ya Bu. Selanjutnya sebelum membagi itu Ibu menyampaikan juga akan menerapkan semacam asesmen awal begitu ya Bu, untuk memetakan gaya belajar anak itu. Luar biasa, sungguh menarik sekali Bu rencana Ibu. Kira-kira Bu, kapan ini rencana ini akan Ibu terapkan dalam pembelajaran selanjutnya? Rencananya akan segera saja Bapak, saya akan tidak lanjuti. Dan karena dari hasil magnet tadi masih kurang maksimal, jadi akan segera saya tidak lanjuti agar pembelajaran atau konsep tentang magnet ini bisa lebih tertangkap dengan baik di anak dan hasilnya lebih baik lagi begitu Bapak. Baik, jadi Ibu akan segera menindaklanjutinya. Untuk spesifikasinya kapan itu Bu, hari atau tanggalnya Bu? Lusa Bapak, karena lusa. Sesuai jadwal IPAS di kelas 5. Oh iya, lusa saat pembelajaran IPAS gitu ya? Iya. Saya tunggu Bu cerita-cerita baik Ibu terkait penerapan rencana yang sudah Ibu rencanakan ini. Semoga apa yang menjadikan harapan Ibu bisa sukses gitu ya Bu. Iya Bapak, amin. Baik, terima kasih Bu dengan percakapan ini, terima kasih. Selanjutnya pembelajaran apa yang bisa Ibu dapatkan dari proses percakapan kali ini? Yang saya dapatkan dari percakapan kali ini bersama Bapak adalah saya merasa lega karena saya bisa berbagi permasalahan yang saya hadapi di kelas tadi. Dan secara tidak langsung Bapak, saya menemukan solusi saya sendiri. Jadi terima kasih Bapak sudah mendengarkan cerita saya. Semoga tidak bosan untuk mendengarkan cerita saya selanjutnya. Ya, baik. Terima kasih Bu sudah berbagi dengan saya terkait dengan rencana-rencana tersebut. Ya, demikianlah percakapan pasca observasi di mana dalam kegiatan supervisi akademik rangkaiannya adalah ada kegiatan pra observasi,
kegiatan observasi dan kegiatan pasca observasi. Dari saya kiranya cukup. Terima kasih kepada Bu Lutfi Nurhaliza. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.